Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh kodam pengasihan tingkat tinggi. Fungsi daripada kodam yang dimiliki oleh seseorang itu kan bermacam-macam. Ada yang fungsinya sebagai daya penyembuh, ada yang fungsinya sebagai untuk penangkal ilmu santet ataupun ilmu teluh, sebagai pagar diri supaya nambah kekuatan, itu juga ada. Dan ada yang fungsinya sebagai daya pengasihan, itu juga ada. Dan kali ini yang kita bahas adalah khusus mengenai kodam yang untuk daya pengasihan. Jadi orang yang mempunyai kodam dengan daya pengasihan tingkat tinggi itu mempunyai ciri-ciri tertentu ataupun tanda-tanda tertentu. Ciri yang pertama adalah orang tersebut itu mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, ini dimanapun orang itu berada, kalau orang tersebut didampingi oleh kodam pengasihan, makanya orang tersebut dimanapun tempatnya itu mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi. Apalagi kalau berada di dalam kerumunan orang banyak, dia pede saja. Nah, ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, orang tersebut itu cenderung wajahnya, jadi wajahnya ini berseri-seri. Padahal sebenarnya orangnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau orang tersebut didampingi oleh kodam pengasihan, maka wajahnya akan berseri-seri. Dan sangat berbeda kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini wajahnya berseri-seri. Ini ciri yang nomor dua. Kemudian ciri yang nomor tiga, orang yang didampingi oleh kodam pengasihan tingkat tinggi itu cenderung menjadi pusat perhatian. Ini kehebatannya kalau orang didampingi oleh kodam pengasihan yang tingkat tinggi. Jadi dimanapun dia berada, di tempat sepi, di tempat keramaian terutama, meskipun di situ orang banyak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tetapi orang tersebut itu menjadi pusat perhatian. Apapun yang dilakukan itu selalu menjadi perhatian oleh orang banyak. Nah, ini kehebatannya. Itu ciri yang nomor tiga. Kemudian ciri selanjutnya, yaitu ciri yang nomor empat, orang tersebut itu cenderung perkataannya itu selalu diikuti dan dipercaya oleh banyak orang. Nah, ini kalau dia ngomong begitu, orang-orang di sekitarnya pasti akan ikut dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Karena apa? Ini daya pengasihan yang tinggi yang dipancarkan oleh orang tersebut. Jadi ucapannya itu selalu dituruti dan diikuti oleh banyak orang. Apalagi kalau hanya segelintir orang. Karena daya pengasihannya tingkat tinggi. Kalau hanya sekedar untuk memelet orang seumpama ini yang jahat ini, itu sangat mudah sekali. Jadi sangat gampang. Nah, itu ciri yang nomor 4.
Kemudian ciri yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh Kodam dengan pengasihan tingkat tinggi itu biasanya itu mempunyai pantangan-pantangan tertentu. Ini bisa berupa makanan, ataupun bisa berupa minuman, ataupun benda-benda tertentu. Karena apa? Kodam terutama jenis pengasihan ini juga hampir seperti manusia. Orangnya itu juga ada yang suka dan yang tidak, masalah makanan ini terutama. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang disukai dan ada yang tidak. Contohnya begini, seumpama orang tersebut itu mempunyai kodam pengasihan dengan pantangan tidak boleh memakan daun kelor seumpama. Nah, itu juga kodamnya itu tidak suka dengan daun kelor. Artinya orang yang mempunyai kodam pengasihan itu tadi pasti tidak akan memakan daun kelor. Nah, itu contohnya semacam itu. Jadi mempunyai pantangan-pantangan tertentu, terutama masalah makanan dan juga benda-benda tertentu. Nah, itu ciri kalau orang tersebut didampingi oleh kodam pengasihan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah orang tersebut itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu ataupun ritual-ritual tertentu yang tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan daya pengasihan daripada kodam itu tadi. Seumpama kodam pengasihannya itu energinya melemah, maka dengan adanya ritual-ritual tertentu itu akan kembali meningkat. Nah, ini cirinya kalau orang tersebut itu mempunyai kodam pengasihan tingkat tinggi. Jadi mempunyai ritual-ritual tertentu dan itu di waktu-waktu tertentu. Kemudian ciri yang nomor 7, orang yang didampingi oleh kodam pengasihan tingkat tinggi itu cenderung membaca mantra-mantra khusus untuk memanggil kodam. Jadi mempunyai mantra-mantra khusus untuk memanggil kodam itu. Jadi kodam kalau mau disuruh itu bisa dipanggil. Nah, jadi ada mantra-mantra khusus untuk memanggil kodam pengasihan itu tadi. Nah, itu cirinya. Jadi mempunyai mantra-mantra pemanggil kodam tertentu atau khusus. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 8, efek yang ditimbulkan oleh orang yang mempunyai kodam pengasihan tingkat tinggi itu cenderung efeknya sangat cepat. Jadi seumpama panjenengan itu mempunyai kodam pengasihan tingkat tinggi, panjenengan mempunyai target kepada seseorang. Kalau orang tersebut itu benci kepada panjenengan dan supaya orang itu tadi tidak benci kepada panjenengan, menjadi asih kepada panjenengan, menjadi baik pada panjenengan, kemudian panjenengan membaca mantra khusus untuk memanggil kodam pengasihan itu tadi, maka efek yang ditimbulkan akan cepat. Nah, ini kalau energi kodam pengasihannya tingkat tinggi, itu sangat cepat. Nah, itu ciri yang nomor 8. Kemudian ini ciri yang nomor 9, orang yang didampingi oleh kodam pengasihan tingkat tinggi itu selalu disenangi oleh banyak orang. Nah, ini ciri yang paling kelihatan sekali, ciri yang paling mencolok, bahwa orang tersebut itu selalu disenangi oleh banyak orang, terutama oleh musuh-musuh panjenengan. Kalau mempunyai musuh yang awalnya itu benci kepada panjenengan, tetapi ketika berhadapan dengan panjenengan secara langsung, maka secara otomatis orang tersebut akan kena dampak
energi daripada daya pengasihan yang tingkat tinggi itu tadi, dan akhirnya apa? Menjadi luluh, dan akhirnya tidak menjadi benci kepada panjenengan, dan akhirnya menjadi suka kepada panjenengan. Nah, ini efek yang luar biasa yang ditimbulkan oleh kodam pengasihan tingkat tinggi. Jadi itu tadi ada 9 ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang didampingi oleh kodam pengasihan tingkat tinggi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, mungkin panjenengan bisa merasakan dan juga bisa mengecek diri panjenengan. Nah, kalau ternyata diri panjenengan itu memenuhi kriteria ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, artinya panjenengan mempunyai kodam pendamping pengasihan tingkat tinggi. Dan monggo berbagi pengalaman saja dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.